Sejak awal abad ke-21, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin telah berulang kali menyampaikan pandangan bahwa Ukraina bukanlah negara yang sepenuhnya merdeka, melainkan bagian dari dunia Rusia. Namun, bagaimana anggapan ini bisa muncul? Akar sejarah yang digunakan oleh Putin dan para ideolog pemerintah Rusia untuk mendukung klaimnya adalah era Kievan Rus, yakni sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-9 dan berpusat di Kiev, yakni ibu kota Ukraina saat ini. Menurut Rusia, Kievan Rus dianggap sebagai leluhur dari 3 bangsa modern, yakni Rusia, Ukraina, dan Belarus. Dari sudut pandang inilah Rusia menganggap Kiev sebagai kota suci, tempat asal peradaban bangsa Rusia. Namun, para sejarawan Ukraina menekankan bahwa meskipun ada akar sejarah yang sama, Ukraina memiliki jalur perkembangan politik dan budaya yang sangat berbeda dari Rusia maupun negara lainnya. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina tetap dipandang sebagai bagian dari Rusia. Bahkan meskipun kala itu telah merdeka, banyak keputusan penting diputuskan oleh Rusia. Tak lupa, Putin yang tumbuh besar sebagai agen KGB di era Soviet sering menyatakan bahwa runtuhnya Uni Soviet adalah tragedi geopolitik terbesar abad ke-20. Dalam sudut pandangnya, negara-negara bekas Soviet yang salah satunya adalah Ukraina seharusnya tetap berada di bawah pengaruh Rusia, meski tidak bersatu lagi seperti era Soviet. Kemudian dalam esai tahun 2021 yang diterbitkan di situs resmi pemerintah Rusia, Putin menulis bahwa bangsa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Ia juga menyebut kemerdekaan Ukraina adalah hasil dari manipulasi pihak asing dan strategi pecah belah yang dilakukan oleh negara-negara barat. Selain itu, Putin juga menyalahkan kebijakan Soviet kala itu, terutama yang dilakukan oleh Vladimir Lenin dan Nikita Khrushchev yang menurutnya menciptakan Ukraina secara artifisial. Artifisial di sini itu berarti Ukraina bukanlah negara atau bangsa yang terbentuk secara alami dari proses sejarahnya sendiri, melainkan dibuat atau dibentuk secara sengaja oleh pihak tertentu, misalnya oleh pemerintah atau kekuatan politik luar. Sederhananya, Ukraina dan identitasnya sebagai negara dibentuk karena keputusan pemerintahan Uni Soviet. Salah satu buktinya adalah wilayah seperti Donbas dan Crimea yang awalnya bukan bagian dari Ukraina, dijadikan bagian dari Ukraina. Selain alasan sejarah dan ideologis, klaim terhadap Ukraina juga sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Bagi Rusia, keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO adalah ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Bisa dibilang jika Ukraina menjadi anggota NATO, maka aliansi militer barat ini akan berada tepat di perbatasan Rusia. Dan hal ini tentu saja tak bisa dianggap remeh maupun diabaikan. Akibat ancaman inilah Putin berupaya untuk mengembalikan Ukraina ke dalam lingkup pengaruh Rusia dan mencegahnya bergabung dengan NATO. Aneksasi Crimea pada tahun 2014 dan invasi ke Ukraina pada tahun 2022 dipercaya oleh banyak pihak sebagai bagian dari strategi untuk menghalangi Ukraina supaya tidak bergabung dengan NATO. Menurut banyak pihak, Putin menegaskan bahwa Ukraina adalah bagian dari Rusia tak lepas dari usahanya untuk memperkuat nasionalisme bangsa Rusia dan memperkuat kekuasaannya di dalam negeri. Dengan menciptakan narasi bahwa Rusia sedang membebaskan wilayah-wilayah yang memiliki ikatan dengan Rusia dari pengaruh asing, Putin berharap akan membangkitkan semangat patriotik di kalangan warga Rusia.